Diketahui balok ABCD, balok ABCD, saya gambar dulu ya. Ini gambarnya harus ya, mudah-mudahan mirip. Oke. Terus ini terus. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang AB itu adalah 12, BC-nya itu 4, BF-nya 3. Titik T terletak pada CE, kita gambarkan CE, ini CE. Sehingga terbentuk segitiga sama kaki DET dengan EDT, ini ada T di sini, tapi EDT sama dengan ET di sini. Kayaknya ya, ini. Kita gambar warna biru aja. Jadi ini sama nih. Gitu. Karena sudutnya sama, pasti ini juga sama. Segini ya. Nah, segitiga itu gitu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Saya akan membantu dengan cara mengeluarkan bagian porsi dari diagonal bidangnya ini. Gitu. So this one, I'm gonna take this out. Nah, kalau ini saya keluarkan apa yang terjadi? Seperti ini dia. Nah, D, C, ini F, ini E. Oke, saya akan menggunakan warna sesuai yang dia punya ya. Berarti ini adalah ED begitu. Tuh. Ini adalah EC. Nah, segitiga yang dimaksud adalah segitiga ini berarti. Nah, gitu. Dengan ini sama. Sehingga untuk porsi ini sama ini sama. Gitu ya. Sekarang kita hitung ukurannya. ED. Menurut perhitungan, ini kan 4, ini 3. Maka ED pakai Pythagoras dapatnya 5. Oke. AB itu CD, jadi ini 12. 12 sama 5 ini siku-siku, pakai Pythagoras dapatnya segini itu adalah 13. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkannya, gitu kan? Nah, ini harus sama loh. Ini 5, ini otomatis 5 juga. Nah, itu ya. Berarti kan kalau ini 13, ini 5 ya pasti ini sisanya dong. Sisanya berapa tuh? 13 berapa? 8. Udah. Karena kalau ini sama, ini 8, ini belum tentu sama ya, saya salah. Jadi itu belum tentu sama di sini. Nah, gitu. Ini 8. Tapi apakah ini bisa dihitung? Begitu. Kita harus menghitungnya kan. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Coba kita manfaatkan sudut ini aja. Kita ingin mencari DT ya. Nah, di sini. Alfa. Coba itu alfa. Menurut segitiga yang besar, pandang segitiga DC, kita dapat cos dari alfa itu adalah samping per miring. Berarti untuk mencari si DT bisa gunakan aturan kosinus, yaitu DT kuadrat sama dengan DE kuadrat tambah ET kuadrat dikurang 2 DE ET cos alfa. Tinggal kita substitusi aja. DT yang kita cari, ini si X misalkan, X kuadrat, DE-nya 5, ini 5, ini 2, 5, 5, ini 5 per 13, 25, 25, 10 kali 25, 250, ini 50, ini 650, dikurang 250 itu 400, sehingga X-nya adalah akar yang kita dapatkan 20 per akar 3
Itulah si X-nya. Jadi X-nya adalah akar 20, kebalik ya. Akar 20 per akar 13. Gitu. Jadi jawaban tepat adalah yang B. 12. Kendra dapat membeli seragam secara online atau langsung di koperasi sekolah dengan harga dan biaya transportasi sebagai berikut. Pada pembelian secara langsung, dia harus mengeluarkan ongkos 30.000 untuk perjalanan pulang pergi pulang. Sedangkan pembelian secara online tidak ada biaya pengiriman lagi. Nah, sekarang dia ingin membeli 2 baju dan 1 celana. Ini 2 baju, ini 1 celana, ini tambahin ongkir kalau dia langsung. Nah, permasalahannya, kalau saya menurut soal ini kan, dia bilang bisa online atau langsung. Saya mikirnya itu bisa aja kita beli masing-masing online atau langsung gitu. Sehingga ada 4 kemungkinan. Bisa langsung-langsung, bisa langsung online, bisa online langsung, bisa online-online gitu. Ini total gitu kan. Nah, menurut yang versi pertama, ini kita hitung masing-masing ya. Nah gitu. Kalau misalkan dia langsung, otomatis kan harganya 100.000, berarti 2 baju itu 200.000. Ditambahkan 1 celana. 1 celana itu kan 200.000. Ya kalau kamu beli langsung kan kamu cukup sekali aja kan perjalanan pergi pulangnya, otomatis ongkirnya nggak 2 kali, sekali aja gitu. Ya, totalnya menjadi 430.000. Oke, udah ada kandidat paling murah. Sekarang online. Langsungnya kalau gitu kan ini 200, tapi langsungnya sekali. Berarti ada 30.000 yang kita keluarkan untuk langsung di sini gitu. Langsung. Ini online misalkan celananya, berarti 215.000. Ya makin mahal ya kan. Berarti memang nggak perlu sih dibuat langsung online, tapi ya nggak apa, kita coba lihat aja ya. Dan di sini online. Udah online, 2 lagi kan, 220. Tapi dia langsung di sini ada ongkosnya lagi gitu. Dan mahal 450. Udah. Langsung 450 dia online, bajunya online. Nih. Kemudian ini online 220, ini online lagi. Tapi ini nggak ada ongkir karena nggak ada kan. Berarti 435. Dari sini kita bisa lihat yang paling murah itu adalah yang ini ya. Gitu. Jadi jawaban tepatnya itu adalah yang C. Nomor 13, 2 kurang X dan X kurang 2. Tentu saja ini ngecoh sih. Kalau kamu masukin angka X-nya di antara 1 sama 3, apakah berarti X-nya itu 2? Ya kan enggak juga. Kalau 2 kurang 2, 2 kurang 2 ya 0 sama. Tapi enggak seperti itu. Kenapa? Karena yang di antara 1 sama 3 itu kan bisa 2 koma atau 1 koma. Artinya kalau misalkan 1, ini misalkan ya gini ya. Nah, ini 3 misalkan. Kalau ini angka 2. Kalau saya pilih di sini misalkan X-nya. Ya kan? Otomatis X kurang 2-nya negatif, tetapi 2 kurang X-nya akan positif. Ini si P, ini si Q, ini si P. Berarti P-nya positif, Q-nya negatif. Berarti P lebih dari Q. Tapi kalau kita pilih yang di sini, X-nya lebih dari 2, begitu. Atau gini ya, nah kalau kebetulan X-nya itu di antara 2 dan 3, berarti kita punya X-nya lebih dari 2. Berarti 2 kurang X-nya akan negatif, tapi X kurang 2-nya kok akan min kan? Gini, ini adalah si P, ini adalah si Q, ini negatif, ini positif. Si P-nya kurang dari Q, berarti ada 2 kemungkinan, nggak jelas. Dan tentu saja untuk kasus ini, kalau X-nya sama dengan 2, maka mau X kurang 2 atau 2 kurang X pasti sama-sama 0 kan? Sehingga P akan sama dengan Q. Jadi ketiga-tiganya bisa. Jadi kesimpulannya tentu saja tidak dapat
Tuh kan, karena informasi nggak cukup. 14. 5 bilangan bulat positif A, B, C, D, E memiliki median dan lurus 5. A, B, median nih. Karena A, B, C, D, E terurut misalkan. Tentu saja ini mediannya. Itu 5. Modusnya 5, ya pasti berarti 5-nya lebih dari 1. Entah D-nya 5, entah B-nya 5, entah siapa yang 5, apa semuanya 5 juga nggak jelas kan. Berapa rata-ratanya? Nah, kita harus hitung rata-rata. Tapi kalau informasi ABDE-nya nggak tahu, kita nggak bisa rata-rata dengan pasti. Nah, misalkan kita pakai satu aja, jangkauan datanya 4, bisa nggak? Kalau yang satu saja, let's say satu saja ya, satu saja. Berarti jangkauannya E dikurang A itu adalah 4. Sementara mediannya 5. Berarti kan ada kemungkinan gini, ini A, B, C, D, E. Bisa ini 5, jangkauannya 4. Katakanlah ini paling minimal, 1. Berarti E-nya 5. D-nya gimana? Ya pasti D itu sama dong. Nah, B sekarang. Ada ketentuan untuk B? Enggak ada. Otomatis B ini bisa tersebar antara 1, 2, 3, 4, 5. Enggak jelas. Itu baru untuk satu kasus. Saya tidak mengatakan bahwa A-nya 1 kan. Dia hanya jangkauannya 4. Bisa saja kalau gitu A, B, C, D, E-nya kayak ini 5 ya. Bisa aja A-nya 2. E-nya bisa jadi 6. Kalau itu ini berapa? Mau 5, mau 6 juga nggak jelas. Ini juga sama, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nggak jelas. Jadi kesimpulannya, satu saja tidak cukup. Jadi ini nggak mungkin, ini tidak, satu aja nggak cukup gitu ya. Oke? Nah, satu aja nggak cukup ya pasti dia juga nggak salah, sama dia salah. Sekarang yang 2 aja coba. 2 saja. A, B, C, D, E, C-nya 5. Katanya A sama dengan B. C, D, E sama. Berarti C sama dengan D sama dengan E kan. Kalau gitu, ini 5, pasti ini 5, ini pasti ini 5 juga. Sekarang A sama B jelas nggak? Nggak jelas. Ini bisa tersebar antara 1, 2, 3, 4, 5. Nggak jelas. Jadi 2 saja nggak cukup. Otomatis ininya nggak mungkin. Gitu. Ya kan? Sekarang antara dua-duanya atau nggak sama sekali. Coba kita pakai dua-duanya bisa nggak? Kalau dua-duanya berarti kita akan menambahkan informasi ini ke sini atau yang sana ke sini gitu. Terserah. Misalkan kita akan menambahkan informasi 1 ke informasi 2. Tadi kita udah dapat nih C-nya sama dengan D sama dengan E. 5, 5, 5. 5 itu gara-gara mediannya 5. Terus karena dia bilang A jangkauannya itu adalah 4, karena CDE-nya 5, berarti E-nya 5, maka ini akan terkunci. Karena E-nya 5, jangkauan datanya juga 4, pasti A-nya adalah 1. Karena ini 1, A sama B juga sama, ini juga 1. Sehingga nilainya jelas dan rata-ratanya bisa dihitung. Otomatis jawaban yang tepat adalah C. Dia harus dua-duanya cukup ya. Terakhir, diberikan segitiga ABC dan segitiga DF dengan sudut A sama D itu sama. Ini A dengan D itu sama. Kemudian B sama E juga sama. Oke, kelihatan ya mereka seperti dicerminkan tapi satunya lebih kecil. Kemudian AB-nya itu 7,5. Kita pakai yang warna biru aja coba. Terus AC-nya 12,5. DE-nya 6. EF-nya 12. Berapakah luas segitiga CGF ini? Kalau ingin mencari luas CGF, tentu saja segitiganya itu harus mempunyai ukuran yang jelas. Artinya dalam ukuran berarti bentuknya itu harus fix dan tidak mempunyai kemungkinan ukuran yang lain. Sekarang kita bisa nggak menentukan ukurannya dengan jelas? Coba. Dari informasi ini,
kesebangunan, kita tentu saja dapat fakta bahwa menurut kesebangunan ya, berarti 7,5 kalau kita bandingkan sama si 6, itu harusnya sama dengan 12,5 dibandingkan dengan si DF, sama juga dengan si BC dan dibandingkan sama 12 gitu. Nah, dengan menggunakan informasi yang pertama di sini dan yang ketiga, saya bisa menghitung si BC ya. Jadi 7,5 per 6 sama dengan BC per 12. BC-nya adalah 15. Oke, berarti BC-nya tentu saja fix. Kita dapatlah nilainya di sini. Kasih pakai warna ungu gitu ya. Itu adalah 15. Dengan cara yang sama, kita menghitung yang ini. 12,5 per DF. Itu salah saya. Yang di sini dong. Sama yang depan tuh ya. Ini, nah gitu. Berarti 7,5 per 6 sama dengan 12,5 per DF. DF sama dengan 12,5 dikali 6 dibagi 7,5. Agak susah ya. Kita coba kalikan 2 per 2. Berarti 25 kali 6 per 15. Coret-coret 5, 5, 3, coret-coret 2, berarti 10. Saya dapat juga nilainya di sini. Oke. Jadi ukuran dari masing-masing segitiga itu jelas. Nah, masalahnya adalah posisi si CFG ini nggak jelas di mana. Karena segitiga yang besar sama kecil kan bisa digeser mendekat atau menjauh gitu kan. Nah, kita kunci lah dengan statement pertama. Perbandingan CG dan AG adalah 2:3. Kalau misalkan CG sama AG perbandingannya 2:3, berarti kita bisa menghitung panjangnya masing-masing. Karena AC itu udah jelas 12,5. Berarti kalau ini 2, ini 3, ya pasti si CG-nya jelas. Berarti udah terkunci sehingga jarak antara kedua segitiga irisannya jelas. Sehingga ini cukup. Yang kedua coba. Titik C terletak di tengah EF. C di tengah EF berarti posisi C itu dengan EF juga jelas. Berarti jarak antara kedua segitiga juga jelas. Sehingga ini juga bisa. Sehingga jawaban yang tepat adalah masing-masing bisa. Yaitu yang D. Oke, begitu saja. Kita udah selesai membahas 15 soal untuk pembahasan tryout ke-8 mata pelajaran TPS kuantitatif. Mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita bagaimana cara menyelesaikan soal dan memberikan analisis yang tepat dan efisien.